Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Benar, Yesus datang ke dunia ini sungguh-sungguh benar-benar melayani sampai dirinya harus mengalami penderitaan dan juga sampai kepada kematian. Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa makna keluarga bagi kita? Apa makna daripada ketika seorang itu memutuskan kehidupannya dengan berkata, saya akan melanjutkan hidupku dengan menikah, contoh. Salah satu hal yang harus dimiliki prinsip oleh suami dan istri ketika memutuskan hidupnya itu yaitu untuk menikah, si istri akan berkata, saya akan hidup melayani suami, dan si suami akan berkata, saya juga akan mau hidup melayani istri. Artinya keharmonisan rumah tangga itu bergantung kepada antara suami dan istri yang hidup saling melayani. Bukan berkata, karena aku adalah suami, maka istri yang wajib harus melayani. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Itulah namanya keseimbangan. Saling melayani. Indah sekali. Kalau satu orang yang merasa paling berjasa, seorang akan menuntut Bapak Ibu. Tetapi ketika keduanya saling melayani, berkorban di sana, ada hal yang dikorbankan di sana, mereka akan menikmati pernikahan itu. Sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita boleh hidup sampai saat ini dan kita boleh percaya kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya kita adalah hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bahkan hidup mengorbankan diri kita untuk Tuhan, bukan malah mengorbankan Tuhan demi kehidupan kita. Maka ketika kita dipanggil untuk melayani entah siapapun kita saat ini, atau kita pengerja atau pelayan-pelayan Tuhan di gereja, atau dalam gereja kita ada parhalado partohonan, ada parhalado naso partohonan. Kalau parhalado partohonan dia yang diberikan tugas khusus. Kalau parhalado naso partohonan itu bisa dirjen, itu bisa song leader, pemain musik, penerima jemaat, dan guru sekolah minggu. Lalu ketika orang memutuskan hidupnya untuk melayani Tuhan, maka ada yang dikorbankan di sana. Kalau tidak, akan ada orang yang berkata, aku yang paling berjasa. Aku yang paling dan paling dan paling. Itulah yang memunculkan sifat daripada menganggap diri paling utama daripada orang lain. Dan itu menjadi cikal bakal daripada perpecahan. Maka jikalau kita menanamkan dalam diri kita, kalau Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk melayani, berarti kita hadir di dunia ini juga pun untuk melayani Tuhan. Maka selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, dan kepada kita diberikan kesempatan itu, entah kita sintua, calon sintua, entah kita parhalado naso partohonan, gunakanlah kesempatan melayani Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan memaknai panggilan kita di dunia ini. Jikalau kesempatan itu diberikan kepada kita yang masih punya istri dan suami, layanilah satu sama lain. Yang masih Tuhan berikan sampai saat ini, orang tua,
anak-anak, pekerjaan, lakukanlah semuanya itu dengan kerendahan hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak menganggap diri kami paling utama dari yang lain. Biarlah hidup kami terus menghamba, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.